Ya jadi sih terlalu mendalam. Kenapa nggak buka pesantren gitu? Iya, pesantren. Duitnya sopo. Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1.000. So, don't miss it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi di Rehat Akhir Pekan bersama Triple Treat andalan Anda. Ada Tony Jaa di sini. Smackdown. Gua lu Bruce Lesnar. Ya. Gue baru mau bilang. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Atau apa? Suntikan tuh steroid. Iya. Kalau kata anak SD Edg. Siap. Yo, hari ini kita kedatangan tamu Mas Ari. Mas Ari. Hari. Oh, hari apa? Hari Senin atau Selasa? Hari-hari yang indah aja. Wah. Kalau lagi ke Jepang Harimoto. Kalau lagi ke kebun binatang Ragunan harimau. Kalau jatuh hari apes dong. Boleh. Oh, nggak dapet lagi. Aku juga nggak dapet mikir-mikir aja. Anyway, episode kali ini disponsori oleh Shakina Skincare. Kan waktu itu udah sempat tampil sekali ya. Iya. Kali ini datang yang 3 ini bukan display doang. Ya, hari Ini mau ini di-giveaway jadi nih. giveaway. Jadi Giveaway. lu dengerin episode kali ini baik-baik dari awal sampai habis. Nanti kita akan ngegali ilmu bersama Mas Ari. Nah, nanti ada kita kasih pertanyaan yang jawabannya ada dalam obrolan kita. Udah sedap. Sedap. Gitu. Jadi nggak boleh di skip ya. Ya, buat yang cewek hajar. Ini oke banget ya. Ya. Udah Bepom. Sakina Skincare nih Bepom. 1 juta % halal. 1.000.000%. Ada brightening, ada anti acne, ada Tapi serum. yang giveaway ini yang glowing creamnya. Oke. Ada Kalau 3 paket loh. Iya, kalau cek di IG-nya pokoknya dia lengkap. Berbagai serum juga ada kecuali serum anti covid. Cek di bawah aja ya. Pokoknya Di cek bawah. aja IG-nya di SYAQUINA, Shakwina ya. Pokoknya Ya. cara di IG itu udah followernya udah banyak banget. Anyway, kita sudah punya narasumber yang sangat luar biasa sekali, Mas Hari. Selamat pagi menjelang siang, Mas Hari. Menjelang siang brunch ya. Brunch. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih. Mantap jiwa. Ini nih kenapa sih lu mengundang Mas Hari ke sini? Ya, Jadi Kenapa gini, nih sebenarnya? jadi cerita Ted. Sekarang lu yang kenal soalnya. Kita flashback. Oke, Kalau Oh, jangan lama-lama tapi ya. Oh iya. Enggak, ini Durasi. bukan flashback masa lalu percintaan. Bukan. Udah. Nih, jadi apa namanya? Di episode kedua kita ngundang ini owner dari cabang Cibubur Ngikan. Ya, Agung Hercules. Oh, ikan atau Iya. gua. Jadi ternyata Doi ini masih ada hubungan nih sama Agung nih. Oh. Hubungan seperti apa itu? Nah itu dia. Hubungan gelap, agak terang dikit gitu. Lampunya udah setengah-setengah itu. Oke. Ya jadi ternyata kerabatan. Oh. Bisa dibilang tetangga kali ya. Oke. 2 kali batuk nyampe rumah bro. Maksudnya? 2 kali batuk nyampe rumah dia ya. Oh, lu kali batuk nyampe. Saking deketnya ya. Gue rasa kamar sebelah berarti. Iya, nah kebetulan baru planningnya baru dadakan ya. Dadakan banget. Jadi ternyata Doi ini juga aktif di sosmed, terus di YouTube gitu udah. Namanya apa ya? YouTube-nya tuh Suara Hijrah namanya. Suara Hijrah. Masya Allah. Gue pernah lihat deh itu kayaknya. Iya makanya. Masya Allah. Ada Pantesan kayak ketemu di Dakdan dulu. Saya pinggiran onde-onde. starter Honda Beat lah gua. Dia sering mati itu kan. Iya, jadi ketemu ternyata yang gua nggak ada planning nih ternyata Agung ngajakin ketemuan. Bro, udah lama nih nggak bersua ngobrol padahal seberangan kan sama studio kan. Ngobrol-ngobrol ternyata ada orang baru. Nah, pas datang terus gue pikir cuma ya lagi bareng habis Jumatan gitu ngobrol, ternyata ada misi rahasia mereka. Jadi mereka tuh planning mau bikin podcast juga. Guys, semakin ramai Dunianya. ya nggak Luar apa-apa. biasa. Kita harus Gua- memperkaya industri. Iya, gue pribadi sih seneng. Gue pribadi seneng karena kan kayak yang kita tahu kan TV ya
bukannya menjelek-jelekan, tapi kan mereka kan tampil berdasarkan rating. Betul. Patokannya rating gitu. Jadi bukan berdasarkan bagus tidaknya. Nah, jadi sedangkan- konsep lo pun nggak bisa diangkat semaksimal mungkin ya. Padahal kalau kita bikin gini ini kan idealis banget. Yang kita rasa bagus kita keluarin gitu. Nggak peduli orang suka apa enggak. Nah, kalau kita rasa baik, kontennya bener, fakta, bermanfaat kita keluarin. Iya, Jadi- karena setiap kategori itu ada pasarnya semua. Yap. Jadi nggak perlu lo harus masuk ke pasar yang sama gitu. Kan itu yang di TV kan. Ya. Iya, dan ingat kata Chandra Liao ya, nggak apa-apa jelek yang penting sombong, berkaya jujur dan jangan bohong. Kalau aja sih yang jelek sih. Oh. Nggak apa-apa. Harus pede, bukan hati jelekin. Lu nggak ngerti Chandra Nggak, Liao ya. masalahnya Ya kita tuh Allah. kurang. Lu jangan ngejatuhin. Enggak, lagi. maksudnya kalau misalnya mau berkarya apapun ya pede aja. Pede. Pesannya Ah, itu pede. kata Chandra Liao. Ya Allah. Lanjut aja nih ya. Ini mau cerita flashback lagi Iya, apa gimana? nah, Ya. gue cuma nge-flashback tuh cuma kemarin doang. Kemarin doang, Jadi oke. ngobrol, pengen tahu teknis podcast Ya. gimana gitu, belajar lah kan saya sharing kan. Yep. Lalu gue tanya, ternyata gaweannya industrinya apa? Ternyata event organizer. Oh, sejalan lah. Sejalan. Dunia kreatif juga ya. Bro. Dunia Iya. kreatif. Sama Mick mah udah kenal banget. Banget. Iya, jadi gue langsung ingat kan waktu itu Agung datang di kondisi juga pandemi kan. Yap. Yes. Jadi agak-agak berat. Nah ternyata Doi lebih parah lagi sih. Oh, jadi lu punya cerita yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama dengan dampak yang lebih luar biasa sih kalau menurut gue. Oh ya? Di dunia pariwisata kan begitu kan. Gimana tuh? Ini IO ya. Ya. Oke, IO. jadi hampir 50% dari teman-teman gue itu banyak yang gulung tikar Ya. gara-gara pandemi ini. Oh, gue kira karena gerimis enggak ya? Hah? Gulung tikar. Misbar Mas. Misbar Oh, maksudnya. biarin aja. Tolong kamera digeser dikit ya, itu skip aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Skip aja. Nah, jadi 50% kurang lebih udah pada tutup, gulung tikar, terus kemudian akhirnya nah yang paling berdampak juga adalah kita kan ini kan ada outsource kayak misalnya kru ya. Yap. Iya. Ya kan kita bikin event, konser apapun segala macam itu, kita kan butuh banyak outsource kan, orang-orang yang mendukung, menjadi registrasinya, terus kemudian yang ngurusin apa namanya makanannya gitu kan, yang Oh, di lapangan logistik. sama office-nya ya. Nah kalau yang office kan kita paling cuman ada sekitar 30-an karyawan lah ya. Nah tapi kan kalau itu butuh ratusan kan. Nah yang ratusan itu yang kru-kru itu yang berdampak banget. Oh, jadi nggak punya kerjaan sekarang. Iya kan mereka tergantung kita. Oh iya, Oh, kalau based on project ya. Kalau Clue IO itu tidak gaji per bulan berarti ya? Bukan, Tergantung per project. Per project. By Oke, project. oke. Terus Gitu. Ya udah jadi ketika ini berdampak, kita berdampak, terus kemudian dia ya mau nggak mau dia cari penghasilan lain. Karena kan kita kan cuma webinar doang. Webinar kayak gini misalnya nggak butuh kru kan, gitu. Butuh krunya kita aja lah, gitu. Belum project. Tadinya waktu pas masih konser, misalnya apa nih yang Masih pernah event, di masih iya, event. pas masih event-event gitu. Oh event itu waktu itu gue pernah megang salah satu provider besar juga di Indonesia. Terus kemudian gue ngundang Salon Seven, Padi sama Coklat kalau nggak salah. Jadi mereka bertiga bergabung. Ya udah jadi kita butuh kru yang banyak kan. Yap. Terus 150 orang. Aha. Nah itu jadi ya itu mereka kita perbantukan untuk membantu apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya nggak bisa kita handle gitu kan di lapangan gitu kan, ngurus ini bahkan koordinator artisnya pun kita butuh kru. Oke. Tapi supervisinya ada di kita Nah, gitu. Tapi memang kalau misalnya event organizer sih banyak juga teman-teman gue juga. Gue kan MC juga nih, kalau misalnya butuh MC bisa hubungin. Wah, larinya ke situ nih. Gue megang event ini Jualan minuman cola kemarin itu. Oh, cola. Iya, cola ya di Bintaro. Pokoknya ada 4 waktu itu. Itu berarti bulan puasa doang adanya dong? Tahun kemarin iya, tahun kemarin cola kan? sebelum bulan puasa. Ya kebetulan pas bulan puasa eventnya siang kan dan dia termasuk yang Iya. Iya. Tapi Betul, memang cola pisang. teman-teman gue juga yang jadi kru-kru event pada iya sih pada nggak mengeluhkan punya hal kerjaan yang lagi, sama ya, berarti ya. maksudnya teman-teman gue juga yang memang punya IO juga sama juga sih gitu. Gue juga event banyak yang di cancel mas. Pasti MC juga berdampak. MC Iya, juga iya, berdampak. iya. Jadi udah berapa bulan Apa tuh? kosong? Kalau kosong secara offline, event offline on ground itu ya memang udah semenjak ini aja Maret ya. Oke, Maret Tapi ya. kan berjalannya waktu ada apa namanya? pas mulai Webinar segala lockdown macam. itu ya PSBB Oh segala jelas. macamnya. jelas. Nah, Nah, itu soalnya Februari masih setengah-setengah buka kan. Kita Indonesia telat banget bandara buat lockdown kan. Iya. itu kalau boleh tahu ada event yang batal nggak sih? Ada event mudik salah satu perusahaan oil and gas di Indonesia terbesar. Jadi
kita mudik kita apa namanya apresiasikan mereka yang mudik di apa untuk pengguna si oil gas itu, karyawannya, terus mekaniknya segala macem, hampir 22.000 orang mereka naik bus bareng kayak gitu-gitulah kan prosesnya. Itu batal kan harus bulan puasa kan harusnya. Itu batal. Batal juga ya. Wah, udah parah banget ini pandemi. Nah, itu tadi lu kan sempet ngelayanin ngelayanin para band kan yang tampil di event itu. Itu kan biasa ada ridersnya kan. Yes, ridersnya juga dari kru juga kita perbantukan gitu. Gitu. Kita nggak mungkin kita semuanya. Nggak, pas di event lo ada nggak sih salah satu musisi yang ridersnya menurut lo tuh ngerepotin deh buat acara lo itu? Yang terkenal tuh Agnes Monica, Raisa tapi so far sih Masih ke-handle? Masih ke-handle. Cuman kalau Raisa ininya ya apa namanya asistennya gitu ya banyak ininya. Tapi anyway banyak ridersnya. Artinya itu kan demi profesionalitas. Iya, biar performance-nya bagus juga gitu loh. Tapi lu udah mulai event organizer ini sejak kapan? Gini, gua itu dulu basicnya di advertising agency. Advertising agency. Jadi advertising itu kan ada ATL, BTL. Jadi kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi di dunia iklan itu kan ada dua golongan dulunya itu ada ATL, BTL. Above the line, below the line ya kan. Above the line itu apa namanya aktivitas pemasaran yang dilakukan di media, ada TV gitu-gitu kan. Lalu kemudian ada BTL itu ada event. Nah, berjalannya waktu itu ada jadi 3 jadinya, jadi ATL, through the line, TTL sama below the line. Event masuk ke TTL, terus kemudian BTL-nya tuh kayak misalnya direct selling, bagi-bagiin ini di kayak gitu, itu direct selling. Jadi gue tuh pegang dulu semuanya itu. Itu tahun berapa tuh kira-kira? 2007. 2007. Oh, udah lama berarti Jauh ya. juga. Iya 2007. Jadi ya gue banyak loncat-loncat sih. Ya. Loncat sampai akhirnya 2007 di dunia advertising agency bukan event ya. Jadi lebih luas lagi. Terus kemudian gue pindah ke salah satu ini multinasional juga, agensi besar juga. Terus kemudian itu 2012, terus kemudian gue buka sendiri di dunia apa? Di desain. Oh, desain dulu. Iya, belum event organizer. Belum. Ya, graphic design gue bikin sendiri, ya jalan segala macem. Terus akhirnya gue join sama temen gue, akhirnya itu gue tinggalin, bukalah IO. IO itu buka di tahun? Nah, buka itu di tahun 2000 kurang lebih 2013-14 lah. 2014. Di atas 5 tahun. Udah lama banget, jadi udah sangat profesional lah ya. Ya enggak juga. Sebenarnya masih ada yang lebih Tapi sempat seenggaknya sempat menikmati berarti. Iya. Sampai dihajar pandemi ini. Yes. Nah, apa namanya? Tapi kan kalau dilihat tadi kategorinya tuh lintasnya banyak banget ya, dari advertising tuh logikanya marketing kalau menurut gua. Terus habis itu ada desainnya juga, desainnya DKV harusnya kan. Terus juga sekarang advertising ini kalau menurut gua juga ada kategori dari public relation kan. Nah, sebenarnya background lu tuh sebenarnya dari mana nih? Background gue pesantren bro. Oh ya? Gue pernah cerita sama dia. Gue kemarin ngobrol nih, gue gak nyangka dia juga tersebut juga. Ini menarik nih, ini menarik nih. Yang menarik pesantren mana? Tebakan gua, Gontor. Silakan. Iya ya, jadi gua dulu sempat di situ. Iya sih, luar biasa ya, campukan event organizer. Karena yang gue tahu Gontor itu kan malah keseharian tidak boleh bahasa Indonesia ya. Yes, antara lu Arab atau lu Inggris. Iya. Dan dia sangat terbuka dengan dunia luar yang gue tahu. Iya. Maksud gue open minded untuk ukuran pesantren. Ya dibilang pesantren modern sih iya betul. Di zamannya sekarang, kalau sekarang kan udah banyak kan pesantren modern. Jadi gue tuh dulu karena gue Badung sebenarnya dalam tanda kutip sama orang tua gue, terus kemudian gue dilempar dibuang ke sana dalam tanda kutip ya. Nah terus kemudian gue di sana Badung juga gue dipindahin ke Darunaja Jakarta. Gitu. Dekat kampus. Itulah kenapa alasan Darunaja lu bikin channel YouTube itu Suara Hijrah itu. Iya itu basic sih ya maksudnya. Itu Suara Hijrah udah lama berarti ya? Sendiri apa sama teman apa gimana? Sendiri gue, so far sendiri. Masih sendiri. Sekarang subscriber-nya udah berapa? Berapa ya? Sensor gak sih enggak ya? Ya gue baru jalan 2 bulan sih, gue kan di Instagram juga, main di YouTube juga. Kurang lebih ya ada sekian lah di atas 1K lah. Alhamdulillah. 1 bulan. Sendiri loh. 2 bulan. Ya, sendiri ya. Makanya bantuin dong. Terus ya. Nanti nambah 3 nih. Iya. Kita aja masih butuh bantuan. Gak ada apa-apanya kita banyak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan besar tadi, oke lah, dari 2014 lu bikin event organizer,
lalu dihajar pandemi Hmm. dengan yang ya keluhan balik ke yang kemarin ya, orang Indonesia kan pasti ada ngeluhnya ya. Oh pasti, iya, banyak pasti. ngeluh. Oke Dikit-dikit lah. komplain. Kru banyak yang terlunta-lunta. Pasti. Nah, Pastilah. apa yang lu perbuat? Untuk mereka gitu. Yap. Pertama- apa bisnis lu merubah bisnis lu jadi Oke. seperti apa? Pertama yang gue lakukan adalah berdoa dulu ya sama dia. Siap. Ya, Oke, berdoa. sebelum mulai kita doa dulu. Ya, ya, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua gini, kita itu sekarang lagi lagi bikin aplikasi sebenarnya. Memang lagi kita develop. Jadi aplikasi itu ya mirip-mirip kita adopsi dari konsepnya Gojek gitu-gitu. Tapi pesertanya lu boleh jual makanan, lu boleh jual servis apapun, tapi khusus orang-orang atau teman-teman kita terdekat yang terdampak pandemi. Oke. Jadi misal gini ya, gue juga jadi promosi. Jadi gue juga Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. jual Ini emang koktail. ajang promosi. Gitu ya. Ini apa? Oh iya, gue jual produk koktail buah gitu. Oh, boleh. Ya kan, boleh nanti gua Boleh, sini dong. Gue tumpahin sini ya. Iya ya. Ya jadi gue jual itu. Nah jadi kemarin itu kita udah difoto produknya, udah di ini nanti akan dibikin aplikasinya. Jadi mereka kalau mau pesen silakan. Tapi yang pesertanya adalah orang-orang yang terdampak pandemi, terutama orang-orang terdekat. Nah itu yang kita bisa utilize mereka. Oke. Enggak, jadi lu menyediakan platform ya. Platform untuk mereka. Jadi sistemnya daftar. Mereka daftar, lo menjual produk, oke jual produk lo apa, terus kemudian gue foto, harganya berapa, gue masukin ke website gue ya, nanti kalau ada yang beli, siapapun itu beli, nah dia bisa beli produk itu atau dia bisa jadi kurir. Oh, Gitu, misalnya reseller. Enggak, kurir, jadi gue punya produk nih, gue taruh Yang di ngantar, aplikasi, yang ngantar. Oke. aplikasinya namanya, gue jual dulu, namanya Duduk Manis Aja. Oh, duduk manis aja. Namanya aplikasi Duduk Manis Aja, itu masih kita develop sih. Jadi misalnya gue dulu produk itu, nah kemudian lu kru yang terdampak itu kan, yang nggak ada kerjaan itu tadi ya, sorry kan. Jadi lu pesen produk gue di ini terus kemudian diantar dong. Nah, lu yang nganter ke dia produk gue. Artinya tuh nggak cuma jadi seller ya, Enggak artinya juga. bisa jadi bagian dari ekspedisinya gitu. Bahkan kalau mau bersihin AC pun kru Bisa aja lu pasang iklan situ. kru kita yang nggak kerja itu dapat bisa. Jadi jadi itu yang solusinya buat lu. Yes. Sekarang udah sampai mana progresnya itu? Hampir 70% sih memang sama Tapi sih. keren loh. Di saat orang itu justru jadi tidak ada lapangan kerja, dia ngebuka lapangan kerja. Iya. Luar biasa, masya Allah. Dan konsepnya buat gue oke sih, duduk manis Iya, aja iya. kan. Artinya tuh Di rumah dekat aja. gitu. Iya, di rumah aja. Lu nggak perlu keluar buat order macam-macam berarti Iya, kan? dan ngasih kemudahan juga kan untuk masyarakat juga gitu, kalau mau beli apa-apa berarti duduk manis aja lu gitu, nggak usah ngapain. Terus juga orang-orang yang kerja juga teman-teman dari IO juga kan. Iya. Tapi Yes. ada yang kurang sih. Nerima paketnya nggak bisa cuma duduk doang sih, lo harus ke depan juga. Enggak itu bayar juga sih. Kalau gitu gue regis deh. Jasa konsultasi dokter online. Iya, dokter ya. Gue mau jualan satu jualan episode nih. Ya. Tapi produknya tentu ada batasan ya. Tidak boleh jual barang-barang yang dilarang. Iya berarti ya? pastinya. Ya produk-produk reguler pada umumnya aja. Oke. Nah, yang gue denger lu pun merubah nih yang tadinya event organizer lu ya tentu acaranya kan offline. Yes. Dalam arti ya lu kumpul di satu lapangan konser. Nah, kayaknya lagi mau lu rubah menjadi online. Katanya begitu. Ya bukan mau dirubah, udah dirubah memang. Oh, gitu. Jadi semua gimana? teman-teman kita yang masih kuat gitu ya mereka akan webinar kan seperti biasa kan lagi ngetrend. Bahkan konser pun kita bikin konser online. Ya kan. Jadi kayak ada kita bikin stage sendiri, memang ada di belakang kantor kita ada stage sendiri, kita set up sedemikian rupa, tapi memang untuk perizinan kita tidak boleh lebih dari 100 orang. Oke. Jadi orang-orang di situ bisa boleh ikut nonton, tapi hanya orang-orang terseleksi aja. Paling biasa sih klien-klien doang yang nonton. Oh. Acara Tapi online. kalau misalnya kayak gua mau nonton itu bisa kayak bayar untuk akses ke Enggak, lu? free. Oh, free. Free. Kenapa nggak lu bikin bayar aja, Bro? Enggak, ya buat awal free dulu. Kita dapat itu dari klien dulu. Ternyata Biasanya kayak gitu. gue sangka gue akan denger emang free buat selamanya gitu. Ternyata tidak. Paman gue berjo. Tapi kita sebelum kita bahas lebih dalam lagi kita break dulu. Siap. Oke. Masih di Rehat Akhir Pekan, edisi khusus keluar dari zona nyaman. Wih, Nah, dengan Mas Hari. Yes. 420 dong. Iya. Gue dulu lu pernah baca buku biografinya Rossi.
Valentino Rossi. belum. Nah, bukunya warna biru tuh. Gue Dia tuh kira Rossi yang kepala Kompas TV itu. bukan. Itu Rossi Arasiala. lagi. Bukan. Ini Valentino Bukan. Rossi. Jadi Ya. dia tulis di bukunya itu kan what if I had never tried it katanya kan. Jadi dulu itu kan Rossi itu di Honda. Terkenal banget. Terus stuck kan. Jadi mekanik. Nah, iya, tapi dia bener loh, dia motor dia tuh dioprek sendiri memang. Nah, terus dia mikir, Ntar dulu. Lu kayak nemu Rossi itu di pinggir jalan. Lu bakat lu kayak ikut gue. emang kenal. Oh, kenal. Tadi gue WA-an. Nah, terus. Rossi itu ini oke. Nah, terus pokoknya dia punya pengalaman, dia ceritakan waktu di Honda memang tidak terlalu sukses. Puncak kesuksesan Rossi itu justru ketika dia di Yamaha. Nah, makanya dia bilang apa jadinya kalau gue nggak pernah mencoba untuk Keluar keluar dari dari zona Honda, aman. masuk ke Yamaha. Ini sama nih kisahnya nih. Nah, dari yang tadinya event organizer ya semua orang pasti taunya offline. Oh iya. Yes. Dirubah menjadi online dan Karena ternyata hype-nya beda. Ya, nah ternyata yang tadi kita ngobrol pas kita lagi break tetap menghasilkan keuntungan. Nah, karyawan tetap punya penghasilan. Nah, apa namanya? Kiat-kiatnya apa? Kiat apa nih? Ketika lu bikin itu menjadi online, Yes. orang kan mungkin nggak kepikiran. Apa sih kesulitannya? Apa sih tantangannya? Apa aja yang mesti dipersiapkan ketika merubah suatu acara yang tadinya offline, konser misalnya gitu, jadi suatu acara yang online, misalnya kayak webinar gitu, tuh lu bilang. Mungkin lebih ke dampak atau efek dari eventnya sendiri ya. Artinya bahwa customer itu melihat kan susah ya. Kalau event itu kan terukur. Dalam arti mereka datang, tahu siapa yang datang, tahu berapa orang yang datang, ceweknya berapa orang, itu kan. Nice. Iya. Terukur gitu kan. Karena kenapa harus cewek yang dibahas ini? Karena itu Daya yang tarik. motivasi buat berangkat. Karena itu makhluk istimewa. Asik ya. Benar. Bridging Buat lu. banget. Apalah event tanpa ada wanita-wanita gitu. Sekarang cici-cici buat yang nggak ngelihat tadi di luar kamera ada seseorang istimewa buat Kang Hari. Ya, jadi Tantangannya meyakinkan si klien. tantangan kalau di webinar maksudnya. Ya. Bukan, lebih ke efek dari berapa orang sih yang antusias dengan yang menonton produk gue. Oh. Gitu tantangannya. Gitu iya, nggak? Jadi nggak terukur kan? Karena Iya. kan online, viewers kan ya apa ya? Iya, kalau misalkan lo datang ke onsite kan lo ada atmosfer yang berbeda. Yes, excitementnya beda, ya kan? Ini lo di rumah mungkin lo cuma pakai celana atas mungkin rapi, Yes. bawah celana boxer doang. Betul, itu tantangannya sih lebih ke situ. Kalau misalnya teknis, semua sama lah tantangannya, gitu ya, semua dan relatif lebih mudah lah Oh, ya. justru relatif lebih mudah mengadakan event online ketimbang Lebih mudah dalam Secara teknis. Secara teknis, Oh, tapi iya. secara apa namanya? Secara desire, secara apa? Bahwa gue butuh nonton, gue butuh itu belum tentu sih. Oke, Karena kan orang dari hype ibaratnya hype-nya kurang hype-nya gitu ya. kurang. Enggak, PT yang maksudnya yang lo garap selama ini yang pakai jasa lo ini industrinya biasanya PT bidangnya apa tuh? Bidangnya pariwisata. Oh, jadi maksud gua lu secara teknis nih kan kita nggak ngerti sama sekali nih, mungkin ada beberapa yang nonton juga nggak ngerti nih. Itu kan lu ngegarap di tempat mereka, apa ngegarap di tempat lu atau gimana? Soalnya kan balik lagi, ini kan karena online butuh koneksi kan. Betul. Nah setiap tempat kan koneksi berbeda nih. Oh, kita bikin sendiri di tempat kita. Bikin stage sendiri. Tempat kita tuh dalam arti gimana Di nih? kantornya ini tadi kantor. kan dia bilang di kantornya Oh, di ada belakangnya stage. itu ada stage. Kita bikin mini berarti, Makanya perhatiin dong. Gimana? klien yang datang gitu. Klien yang datang. Jadi klien yang datang, terus kemudian ya kita siap. Sebelumnya kita briefing kan, brainstorm. Kita terima brief, lalu kemudian di tender dong. Tender, terus kita present. Presentnya pakai Zoom juga. Pakai Zoom, present. Oke, konsep gue gini. Kenapa gini. Oke, lu menang. Misal begitu ya. Oke, menang. Terus udah. Teknisnya gimana? Kita brainstorm, ngobrol di Zoom lagi. Oke, segala macam. Udah, oke datang ya. Oke, datang. Artisnya kapan datang. Udah set up semuanya. Udah on. Simple as that sih. Oke, ini kan event organizer yang online ya. Tadi gue mau nanya, tadi sempat dipotong juga, terus kasih kesempatan juga buat tanya. Jadi gue mau nanya sekarang. Terlalu. How I kill this. Gue nanya nih, lu kan event organizer kan nggak ada. Sekarang ya, event ini kan sekarang lagi nggak ada Oh, ya. nggak ada. Selama masa pandemi ini bener-bener
nol. Event apapun itu nggak ada sekarang ya. Event Maksudnya, offline. Event offline, Pasti ya. nggak Event ada. offline ini kan sekarang lagi nggak ada gitu loh. Tapi itu kan event organizer. Lu tok di event kan, event entah itu gathering atau misalnya ada klien dan yang lain-lain gitu. Yes. Kenapa lu nggak bikin kayak wedding organizer? Maksudnya kru punya gitu kan, talent pasti kan ada, channel pasti juga banyak gitu loh. Sementara kan sekarang walaupun di masa pandemi ada beberapa orang-orang yang juga masih tetap menyelenggarakan pernikahan kayak di gedung gitu loh, yang which is masih membutuhkan yang namanya wedding organizer gitu. Kayak gue juga MC alhamdulillah nih udah masuk lagi nih event-event gitu loh. Pernikahan, WO, wedding ada? ya. Ada. Kenapa nggak bikin wedding organizer? Kalau menurut gue expertise-nya beda ya, maksudnya ambience-nya beda karena kan kita satu mengurus targetnya itu adalah orang-orang yang butuh hiburan, satu lagi butuh sesuatu yang sakral. Itu kan beda kan, direction-nya beda gitu loh. Jadi dan ilmunya juga beda sih menurut gue. Secara teknis memang sama. Iya, eksekusinya kan sama. Eksekusi Betul, sama, iya. tapi kan bahwa secara buku pedoman bagaimana ngurus keluarga itu kan butuh ini ya bro ya, butuh sesuatu yang Memang lo harus menjalani expert. di bidang itu. Iya beda sih kalau menurut gue beda. Jadi bukan karena tidak bisa ngelakuin ya. Bukan karena Jadi nggak bisa. lebih ke hype-nya lu pengennya kayak bikin orang lebih hype terhadap sesuatu, konser dan lain-lain gitu ya lebih. Iya karena gini, kalau di dunia event koordinat kan ada yang dibilang sebut event organizer, ada juga disebut event koordinator. Kalau di luar negeri disebutnya event koordinator. Iya. Jadi tadi pertanyaannya apa ya, lupa gue. Jadi sih terlalu mendalam. Kenapa nggak buka pesantren gitu? Duitnya sopo. Kenapa nggak beralih dari event ke wedding organizer gitu? Iya, satu masalah teknis ya, yang kedua expertise yang memang butuh ilmu sendiri kalau menurut gue, butuh ilmu sendiri. Dan gue nggak ada expertise itu. Dan mungkin juga passionnya nggak di situ ya. Passionnya nggak di situ, karena di event harus punya passion. Kenapa harus punya passion? Harus punya passion itu di garis bawahi, di bold itu, karena the most stressful job in the world itu event coordinator termasuk nomor 5. Itu survei 2017. Pekerjaan paling stres di dunia nomor 5 itu event coordinator. Pertama kalau nggak salah dokter, kalau nggak salah ya. Kelihatan kan? Kelihatan stres deh, dia mau nanya gue aja stres. Benar, ini survei dunia ya. Itu kemudian ada TNI, Polri sama pemadam kebakaran. Itu paling sering. Ketiga event koordinator. Gue pindah kerja deh. Ya lu jadi event koordinator aja sih. Jadi pemadam. Setidaknya turun lah. Iya, stresnya turun. Jadi pemadam. Kalau sama aja jadi pemadam aja. Anjay lagi kesebut Anjay lagi. Hati-hati loh. Oh gitu, jadi nggak ada keinginan, belum ada keinginan ke situ ya? WO belum saat ini sih belum. Tergantung tawaran. Tergantung tawaran, karena kita ngurusin keluarga sih. Jadi kita waktu kemarin married juga kan kita ngobrol, kita deket banget sama WO-nya ya, sama WO-nya deket banget gitu ya, ngobrol ternyata memang sebenarnya di dunia yang berbeda. Secara teknis sama, tapi ininya tuh beda gitu loh. Oh oke. Berarti seandainya tidak ngurusin keluarga, jalan bisa jadi ya. Maksudnya? Ya kan tadi lu bilang karena lu masih ngurusin keluarga sih gitu. Masih ngurusin keluarga, maksudnya keluarga. Tadi ini kesebut kan? Ambigu juga ya. Iya. Seandainya tidak ada keluarga, jalan dong ini. Oh iya, nggak apa-apa, apa aja. Dia nggak sadar ada infrared nih Pak. Siap tembak. Mereka serapan gini ya. Karena kan beda juga ya kalau ngurusin keluarga tuh karena ada permintaan. Oh gitu, iya, maksud gue gitu. Iya. Permintaannya belum secara psikologisnya, bahasanya juga beda. Kenapa diselamatkan? Makasih ya. Ini kita lagi menjatuhkan ini. Makasih ya, temen gue nih. Iya, temen gue duduknya sebelah kiri. MC ya. Oh, siap. Kerennya gampang. Siap. Tapi bener juga sih apa yang dibilangin Mas Ari ini soal event ini kenapa di peringkat 5 gitu loh. Karena kalau gue aja ketemu orang-orang event gitu ya, mukanya tuh mohon maaf ya, nggak ada yang seger tau gak lo? Yes. Di hari H. Padahal Oh. di luar hari H kan asik-asik Iya, orangnya. udah pada asik. pakai kayak megang HT gitu. Lo briefing gitu loh. Suka ada MC Emosi mana aja ya. nih? Apalagi kalau ada yang belum datang mau ngetelannya. Apalagi kalau misalnya ada yang yang layar gede itu apa sih namanya? LED. LED misalnya. Tuh gimana sih LED-nya belum kepasang gitu. Udah marah-marah. Udah bahasanya bahasa yang bagus-bagus lah gitu ya. Nah, baik. Kurang Ini- lebih. Bahasa ciri khas orang Iya, Indonesia. iya. Ini menarik nih karena kan ya seperti yang kita tahu ya kita ini kan banyak sekali gampang berkomentar meremehkan orang lain padahal dia kan tidak Belum tentu berkecimpung di dalam. Sama kayak komentator atau apa? Komentator kan kayak wow gimana Iya. gitu. Nendang gitu aja nggak bisa. Penonton gitu kan biasa begitu. Iya. Sebelah nggak dioper lagi. Iya, giliran dari situ juga dia nggak bisa ngoper ya. Nah sebetulnya
yang bikin oke lah tadi kan lu berdasarkan data bahwa IO itu pekerjaan nomor 5 stressful 2017. Yang bikin stres apa? Jadi gini, kalau mungkin sedikit banyak bro ini tahu lah, bro-nya namanya Rengga. Rengga. Jadi bro Rengga mungkin tahu. Jadi gini, di event itu untuk mendapatkan sebuah project itu kita harus melakukan pertama pitching dulu ya, bidding atau tender gitu kan. Nah, oke, kita terima brief brainstorm. Kita terima brief, just dapat project A. Oke, misalnya mudik mudik bareng gitu kan. Oke, dari klien gitu kan. Nah, terus kemudian pulang, oke, kita bikin konsep. Kita brainstorm. Kita brainstorm kira-kira konsepnya mau apa nih yang kira-kira tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain. Gitu kan. Kita list kompetitor lain, pasti mereka mikirin ini. Oke, kita jangan pikirin ini. Misalnya begitu. Nah, itu kan itu sebelum terjadinya event. Jadi persiapannya segitunya gitu kan. Oke. Nah, setelah itu biasanya kita kan bikinin proposalnya kan, strategic thinkingnya lah ya, strategic thinkingnya bagaimana supaya pesannya masuk, message-nya masuk, terus kemudian dari sisi klien juga happy lah untuk konsepnya segala macam lah kayak gitu-gitu. Nah dari situ kita brainstorm, kita bikin proposalnya. Nah biasanya proposal yang harusnya itu dibuat 2 minggu misalnya idealnya waktunya, dia bisa minta 3-4 hari, 3-4 hari. Jadi ekstra banget. Satu, yang kedua kita survei tempat. Ini belum tentu menang loh kita. Iya kan kita masih tender dulu. Tender. Modalnya banyak ya. Modal dan effortnya banyak bro. Oke, kita harus ke daerah situ. Gue pernah waktu itu bikin acara di pulau, provider ini, acara yang khusus untuk 25 orang distributor tunggal mereka se-Indonesia. Kita bikinin acara di pulau. Nah pulaunya itu di daerah Kendari, dan di pulau yang jauh dari pulau manapun. Nah kan kita harus survei dulu. Bener-bener private itu ya. Exactly. Private jadi party gitu. Misah gitu ya berarti pulaunya. Misah. Tapi bukan party ya, maksudnya tetap ada engagementnya, gitu. Bagaimana mereka kita apresiasi. Tapi masalahnya adalah ini kan belum tender, belum ditentukan lu menang. Tapi kita harus modal duluan, harus effort duluan. Ngelihat jaraknya jauh itu biaya besar. Exactly. Sampai sana juga. Wah luar biasa tantangannya. Itu belum tentu menang kan tadi kan gue bilang. Bener kan lagi-lagi kan. Nah pulang, dapat datanya begini, ininya begini, izinnya begini, lu nggak boleh begini. Oke, itu masukin dalam proposal. Oke, gini. Oke, biasanya kalau gue bikin, maksudnya kalau kita teman-teman bikin proposal itu backgroundnya, terus kemudian objektifnya apa, segala macam. Nah sampai akhirnya nanti ada di venue. Venue-nya di pulau itu, ya kan? Kita tunjukin fotonya, kita tunjukin videonya, segala macam. Udah sampai di situ, kita pitching. Kalau menang sih enak, ya kan? Gitu kan. Nah kalau nggak menang, nah itu kan uangnya nggak balik lagi ya nggak? Nggak balik lagi gitu kan. Nah anggaplah menang. Nah sampai menang pun kita bikin eventnya. Itu kan ribet persiapannya, ya kan? Siapin kru segala macam ribet. Dah sampai situ baru menang setelah event pun. Nah, jadi ada pre-event yang tadi kita survei dulu, eventnya juga diomel-omelin segala macam, stres gitu kan, karena dia begadang 3 hari 2 malam begadang gitu sampai akhir event itu. Jadi setelah event pun, nah kenapa dibilang setelah event pun harus ada report. Tidak selesai pas di event berarti? Kagak bro. Nah kalau orang ke klien kan? Kalau untuk uang yang berputar di event ini sebelum hari H udah 100% beres apa belum? Apanya nih? IO-nya. Pembayaran dari klien. Terakhir atau duluan? Gini, kan kadang ada yang entar setelah event seminggu 2 minggu baru cair. Jadi gini, biasanya tergantung klien. Cuman biasanya mostly itu mereka akan DP dulu bisa 30%. Sisanya setelah event. Ada juga lah 40% dari klien kita tuh yang kita dulu bayarin. Kita modal dulu jadi. Kita modal dulu bro. Bener, karena kan bikin stage segala macam kan. Ya kan butuh biaya makanya butuh besar. Biaya. Terus besar. Yang kru-krunya kan harus dibayar harian betul. biasanya. Nah itu kita ada third party sih, maksudnya ada vendor untuk kerjasama sih. Kayak gitu. Jadi nggak kita semua nggak. Jadi kita utangin lagi dia kayak gitulah. Iya biasanya juga MC juga invoice seminggu. Seminggu ya? Iya biasa seminggu. Jadi misalnya event ini tergantung eventnya sih. Ada tergantung kliennya juga. Kalau misalnya si kliennya langsung bayar, hari itu juga dibayar atau H+1 langsung bayar untuk MC. Kalau misalnya kliennya belum bayar, gua nggak tahu juga sih. Tapi pernah ngalamin seminggu invoice. Maksimal cuma seminggu. Belum ada yang tembus sebulan tuh. Tapi kalau kita langsung sih. Langsung ya. Langsung gue tinggalin maksudnya. Langsung dibayar lagi.
Gitu. Jadi itulah bro, kenapa dia dibilang itu ya. Terus kemudian kenapa masih anak-anak muda? Karena kalau anak-anak muda ini yang lebih tahan, maksudnya lebih tahan dengan dunia begini, maksudnya lebih tahan dengan pressure dibanding orang tua. Kan ini biasanya gitu ya. Makanya anak-anak advertising agency, event itu semua anak-anaknya anak-anak muda semua gitu loh. Kayak gue. Oh siap. Enggak ya. Sebelum ada infrared di tempat kita. Gua gak berani menentang. Gak boleh juga mengiyakan. Ya gitulah pokoknya bro. Kenapa disebut pekerjaan Berarti paling kalau stres? lu ngajuin proposal dan gagal pernah juga? Sering juga. Sering juga bro. Apalagi pas awal gitu ya. Bahkan kita secara konsep menang, kita ada kenalan orang dalam lah misalnya gitu ya. Iya. Kita konsep bagus segala macam bagus, harga murah. Tapi karena ada Politik. kenalan orang dalam dari kompetitor Permainan kita, politik. Nitip gitu ya, nitip. banyak juga yang begitu. Tapi justru di dunia event itu yang seru adalah kayak gitu ya. Jadi, Apa tuh? maksudnya di eventnya terus juga nyelenggarin segala macam, capeknya itu bener-bener Kebayarnya itu Ya, itu lu bilang seru kalau misalnya lu menang tender kan? iya, maksudnya di ketika di lapangannya serunya gitu. Kalau enggak, tapi jangan salah loh. Di beberapa event itu kalau misal gini, gua targetin lu yang datang 2.000 orang misal atau 5.000 orang misal gitu. Kan ada checklist tuh istilahnya. Selalu ada checklist tuh. Checklist di depan itu, checklist berapa orang yang datang, berapa orang yang datang. Nah, ketika kurang dari 5.000 orang yang ditentukan, ya, kurang dari itu bisa kena denda. Kita bayar ke klien. Misalnya bayarnya sekian, jadi sekian ya karena yang datang cuma sekian. Karena kita juga ada activity yang namanya pre-event tadi, ya selain bidding tadi, selain bikin proposal tadi, kita kan harus melakukan namanya activity digital. Oh, Iya dong. kayak campaign buat eventnya sendiri. Campaign buat eventnya sendiri gitu di beberapa platform lah gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kita bikin teaser segala macam. Nah, ketika kita udah bikin kita meyakinkan kan, pas presentasi kan meyakinkan kan. Lu bisa target berapa orang? 10.000 lah gitu kan. Biasa gitu kan ngecap asin nih. Ya kan pas kejadian segitu ya, itu kena denda. Tapi ada juga yang enggak. tapi gampang itu kalau gua mah. Kenapa? Saatnya lu menyediakan nasi bungkus buat orang biar datang. Bisa juga tuh. Tapi emang kalau di Sering terjadi Nasi di bungkus jalan. doang kan nggak pakai lauk kan? Nggak apa-apa, itu gampang. Sering terjadi di jalan. Jadi kalau event-event gitu biar narik orang rame nih, sebagai MC gue ya kadang Iya. suka kasih tau, lu bilang nih pokoknya lu sounding bahwa kita ngasih minuman gratis misalnya Iya. gitu, biar orang pada datang gitu. Alhamdulillah pada datang, pada antri gitu. Udah, mereka duduk aja gitu, nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Mereka nggak bayar apapun, dapat minuman gratis juga itu udah alhamdulillah sebenarnya kayak gitu-gitu. Sering sih, bukan sering. Maksudnya beberapa kali pernah gue di Bandung tuh cerita lucu sih, tapi gue nggak ikut ya, teman-teman aja yang kesana. Jadi dia cerita event itu sepi mungkin karena harinya nggak tepat atau posisi Weekdays. mungkin atau posisinya juga nggak bagus gitu ya, Strategis ya. teknis. Sampai akhirnya nggak ada yang, bukan nggak ada yang datang, ada yang datang cuman nggak sesuai, jauh banget gitu ya, sesuai ekspektasi jumlahnya. Itu katanya dia tuh, kata teman-teman itu, mereka disuruh kliennya yang ada di situ, lu ke pinggir jalan jalan depan sini, Yeah. lu pinggir jalan, lu berhentiin orang-orang yang naik motor, mas mau nonton konser nggak gitu. Iya. Apapun akan dilakukan. Apapun akan dilakukan bro. Dan akhirnya Seriously. beberapa Ada yang beberapa keisi berapa persen lah kira-kira dari kapasitas yang Iya, ada. iya, nambah Dengan tiga- modal seadanya gitu. nambah hari-hari. 30%-an lah paling. Wow. gede loh. Lumayan. Artinya Karena kalau dikasih makan tadi, ya dikasih benefit. Berarti kalau targetnya kecap asin kan 3.000 orang tadi kan? Kan kecap asin kan 10.000. Oh, 10.000 iya. 3.000 orang doang. Iya, 30% 3.000 orang loh. Iya lumayan. Berarti kalau satu motor berdua 1.500 motor itu. Iya. Capek juga ngitungnya. Enggak, yang seneng sih tukang parkir ya kan. Iya. Yang pasti mulai dari IO-nya kan. Betul. Enggak, artinya ya itu salah satunya. Ya belum lagi misalnya direct kemana, ke mall. Iya kan, ke mall, kebagian flyer pada datang gitu. Jadi nggak hanya di jalan doang sih. Tapi emang susah sih bikin konser sama bikin kampanye partai beda emang. Ya. Kampanye partai mah Mas nasi bungkus kampanye Nasi bungkus, partai kan. Tapi Namanya Sahid. yang lebih Kan gua gampang nggak justru nyebut bikin partai event mana. di mall ya, betul nggak sih? Bikin ya karena kan ada captive market, maksudnya kan ada market yang gak usah di event pun ada market kan di situ kan. Tapi lagi-lagi tidak terukur. Jadi orang bisa siapapun. Tapi kalau eventnya sendiri di Hall Senayan misalnya, yang datang tuh jelas mereka yang suka event itu. Iya. Paham. Ada tips gak sih dari lu nih sebagai profesional event organizer gitu biar kita bisa menang tender lah ke kliennya gitu. Bener nggak sih ketika klien minta apapun kita harus selalu bilang iya? Gini,
positioning dari kita event dari IO kita ini gini. Ketika gue selalu bilang oke, brainstorm, kita dapat brief, brainstorm. Pas brainstorm, lu punya ide apa? Oke, gue kumpulin, bisa gitu kan? Gue kumpulin, terus kemudian gue telaah, gue riset segala macam, bla 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 dikit gitu kan. Terus kemudian ini udah pasti udah dipakai orang. Ide lu udah dipakai orang, ide lu akan kepikiran sama orang, ide lu akan gini. Nah, biasanya gue itu bikin ide yang tidak terpikir sama orang. Misal begini, balik lagi ke masalah project misalnya mudik bareng gitu ya, mudik bareng dalam satu perusahaan. Ketika mudik bareng itu, orang selalu dari pertama kali mereka mengadakan acara mudik bareng tuh yang diservis adalah yang mudiknya. Karena yang mudiknya itu kan salah satu ya beririsan dengan produknya dia kan, mekaniknya gitu kan, terus kemudian yang jual olinya misalnya gitu kan, yang jual ban segala macam. Nah, semua orang akan servis dianya, servis orangnya, gitu kan. Tapi nggak ada kepikiran tujuan mereka mudik itu mau ngapain sih? Ketemu keluarga. Exactly. Jadi keluarganya harus kita servis. Itu yang nggak kepikiran. Jadi maksud gue, kenapa pertanyaan tadi ada tips nggak sih kenapa bisa menang? Pikirkan yang tidak dipikirkan oleh kompetitor. Itu quotes, ada quotesnya nggak di sini? Bisa. Hira tolong. Mia. Ada Mia, tenang. Tulis Mia. Pikirkan yang tidak terpikirkan oleh Dari orang. kompetitor lain. Terus bener gak sih kalau klien tuh harus selalu bilang iya apapun permintaan klien? Oke, tadi gue lupa mau ngomong bahwa kita positioningnya adalah bukan operator, dalam arti seperti lu bilang klien maunya A, kita nggak A. Kita nggak A, kita bikin A+. A++ justru. Jadi positioning kita sebenarnya kita lebih kepada consultancy. Gitu. Mirip bagian marketing, adding value jadi. Iya, jadi nggak hanya oke, lu bikin gelas warna putih selesai ya. Oke, siap. Kita bikin gelas warna putih. Enggak gitu. Kita bikin gelas warna putih tapi ada isinya ya, Bro, gitu kan. Isinya lu mau apa, ya kan? Tergantung misalnya segmentasi lu senangnya kopi, kita isi kopi ya. Kopi yang kayak gimana? Terus gulanya gimana? Terus brandnya apa namanya? Digambar warna apa kayak gitu-gitu. Jadi memang kita lebih kepada konsultan. Jadi bedanya operator dan konsultan itu. Enggak. Ada juga IO yang oke, kita mau bikin event lari ya. Oke. Ya udah, bikin event lari, daftarnya begini, ini begini. Nah, datang nih, coba-coba nih sama kita nih. Nah, kita kasih edit value tadi. Edit value lagi kita kasih lari misalnya pakai balon misal. Jadi tapi maksudnya ada keunikan tersendiri. Makanya ada kayak coloran ya, makanya ada value sendiri. Pokoknya bikin beda aja permintaan klien gitu ya. Kasih plus gitu ya. Beda tapi juga harus applicable, reasonable sama ya viral ya. Gitu. Oke nih, buat closingan nih, kan tadi kita sempat ngomong mau ada rencana mau bikin podcast juga nih. Oke. Mau bikin podcast apa nih? Kan kita nih kalau podcast kita tahu ada genrenya kan. Yes. Mau ngebahas apa? Kita genrenya apa kita? Kita ya rehat akhir pekan nih, santai-santai aja. Cenderung nggak penting sih sebenarnya. Enggak. Kalau menurut gue penting. Tapi Kan- berfaedah. Iya, jadi kan kalau kita ini kan membangun motivasi. Jadi kita selalu menyajikan yang mungkin orang belum pernah ketemu nih. Iya. Sama kayak gini kan? Benar. Gitu. Podcast kita nih. Ya. Podcast kita gini. Jadi gue melihat bahwa sekarang kenapa gue podcast ya? Ya. Pertama memang orang survei kata orang gitu ya, survei kecil-kecilnya itu bahwa orang sekarang udah bosan melihat YouTube, melihat Instagram dengan visual dan keasikan yang begitu-begitu aja gitu kan, Ya. secara media gitu. YouTube mulai kayak TV. Iya kayak gitu-gitu. Dan kan? akhirnya kalau sekarang mau bikin podcast, mau lari ke genre apa nih? Nah, kalau gue mau podcast, gue mau lari ke genre umum sebenarnya, tapi lebih kepada milenial. Tapi yang diangkat kita adalah kesuksesan orang-orang di bidangnya. Misal kita akan undang satu, ya kebetulan gue ada apa circle di beberapa ustadz sunnah gitu kan. Jadi segmentasi gue satu itu untuk teman-teman yang hijrah. Ya gue juga bisa dorong suara hijrah gue di situ lah gitu kan. Jadi gue akan panggil salah satu ustadz sunnah untuk mereka sifatnya kayak bukan diskusi sih, kita coba gali. Orang kan udah tahu dia ustadz, orang tahu sekolah di mana, orang tahu basicnya di mana, tapi apakah orang tahu
biografinya dia, kecilnya latar belakangnya dia, ya kan. Terus kemudian dia sukanya makannya apa, gitu kan? Suka makannya di mana? Terus kemudian kok bisa jadi ustadz? Apakah ada motivasi tersendiri dari? Siapa tahu makan A jadi ustadz, makan B jadi dokter. Iya, misalnya begitu. Karena misalnya ulik-uliknya sebelah situnya. Pengen gue lempar gelas. gelas yang ini apa gelas yang lebih gede? Jangan ini mah saya. Ya kayak gitu. Nah, nanti ada satu sesi lagi misalnya dari sudut pandang artis misalnya, ya kan. Lo artis itu kan bisa dibilang sukses juga tapi dibilang artis gitu kan. Nah, itu lu pasti ada cerita lucu-lucunya gitu kan di waktu kecilnya. Terus misalnya ada lagi misalnya sesi untuk sukses di bidang entrepreneur, misalnya kita undang Sandiaga Uno. Jadi misalnya. genre podcastnya tuh biografi ya. Biografi motivasi. Motivasi untuk anak-anak milenial. Kan anak milenial ini kan lebih senang dari contoh kayak gitu ya. Iya, dan dia kan senangnya kan instan kan. Ya kan, generasi instan, generasi micin yang diprediksi oleh para ini ya menurut survei gitu ya, mereka nggak kedepannya nih, masa depannya mereka tuh nggak kuat menerima tantangan, mentalnya beda. Nah, makanya kita padu padankan dengan spirit orang-orang terdahulu. Oke. Udah ada namanya? Belum. Nanti kalau udah ada kita undang lagi. Oh iya, insya Allah. Kita yang diundang mungkin. Oh iya, bisa. Udah ada hostnya. Kalau gue sih ada kerjaan lagi. Iya. Oke deh, sampai ketemu lagi deh. Apa deh? Pasti ada lagi. Enggak. Gue perlu satu. Karena kan gini, orang yang kerja di event organizer tuh banyak. Iya. Ya. Mungkin yang gulung tikar kata lu banyak. Iya, udah banyak juga. Ada pesan nggak buat teman-teman yang kerja juga di event organizer? Sekalian lu tutup. Pesannya apa nih buat teman-teman yang lain gitu loh. Entah itu lebih semangat lagi atau cari jalan lain lagi gitu, pesan lo deh. Oke. Buat milenial. Buat pemain IO. Sesama industrinya ya. Gue kan juga kan kita mau ngundang teman gue tadi kan yang event organizer. Memang akhirnya dia survive, tapi dia sekarang harus keluar jauh dari tempat kerja dia. Dia sekarang jualan mie ayam. Oh, teman lo itu meskipun survive. Nah, ini kan tetap di ruang lingkup event organizer, tapi ya cuman merubah cara. Iya. Apalah pesan lu lah gitu. Kalau gue sih sesimpel begini ya. Kalau misalnya semua kita sadari bahwa ini sangat berdampak dengan industri apapun lah, mau pariwisata apapun lah, kuliner segala macam ya. Lambat laun memang agak lagi naik. Cuma pesan gue untuk teman-teman yang lagi survive, berusaha survive, saatnya lu jadi diri lu sendiri sekarang. Maksudnya gini, saatnya lu berpikir untuk membuat masterpiece, untuk membuat produk sendiri. Apapun itu, lu bisa dagang misalnya. Jadi Allah itu ngasih cobaan ini supaya lu berpikir lu harus jadi diri sendiri. Ngerti nggak maksud gue? Iya paham gue. Gitu kan, jadi memang ya kayak gue nih. Kalau nggak dipaksa begini, mungkin gue nggak bisa bikin produk cocktails buah tadi, misalnya gitu kan, nggak bisa bikin podcast. Nah, kita nggak tahu, ini rezeki lu di situ loh. Gue kasih untuk mengembangkan diri ya. Untuk mengembangkan diri. Jadi jangan takut untuk mengembangkan diri. Lu keluar dari zona aman lo. Benar kata Pandina Roji tadi. Iya kan? Lu harus keluar dari zona aman. Masya Allah. Dari Valentino Rossi, Pandina Roji gue. Iya. Masya Allah ya, lulusan pesantren memang beda. Udah, closing lah. Bismillah. Sampai ketemu dari akhir pekan berikutnya. Ciao.